Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmi. Saya dari kelas 4B Manajemen. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul riba. Yang pertama, pengertian riba. Riba artinya menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang tentunya diberatkan kepada si peminjam. Riba dapat timbul dalam pinjaman atau yang disebut dengan riba dain, dan riba juga dapat timbul dari perdagangan atau yang disebut dengan riba bai. Yang kedua, macam-macam riba. Menurut fikih, riba dibagi menjadi 4. Yang pertama, riba fard. Riba fard yaitu tukar menukar dua jenis barang yang sama dengan kualitas yang berbeda. Contohnya, emas dengan emas, perak dengan perak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ribayat, artinya berpisah di tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya di sini adalah orang yang membeli suatu barang, kemudian barang tersebut belum diterima dari si penjual, sedangkan si pembeli sudah menjualnya kepada orang lain. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya, Ibu Ani meminjam cincin sebesar 10 gram kepada Ibu Cici. Namun, Ibu Cici mensyaratkan kepada Ibu Ani diberi tenggang waktu selama 1 tahun dengan cara dikembalikan dengan sebesar 12 gram kepada Ibu Cici. Yang terakhir adalah riba kad. Riba kad artinya meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan. Contohnya, Pak Andi meminjam uang sebesar 25.000 kepada Pak Joko. Namun Pak Joko mensyaratkan kepada Pak Andi untuk uangnya dikembalikan sebesar 30.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian yang kedua, yaitu macam-macam riba menurut para ulama. Nah, ulama pertama yaitu jumhur ulama. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama ada riba fard dan riba nasi'ah. Nah, riba fard ini adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Nah, yang kedua adanya riba nasi'ah, yaitu menjual barang dengan sejenisnya. Seperti contohnya jual beli yang tidak ditimbang. Seperti membeli buah semangka dengan 2 buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan. Nah, yang kedua menurut ulama Syafi'iyah. Nah, dia memberikan dalam 3 bagian, yaitu adanya riba fard, ribayat, dan riba nasi'ah. Nah, yang pertama adanya riba fard adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti atau penukar dari yang lainnya. Contohnya menjual 1 kg kentang dengan 1,5 kg kentang. Yang kedua yaitu adanya ribayat adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan. Contohnya menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Nah, yang ketiga adanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah jual beli yang bayarnya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, dia juga memberikan pendapat bahwasanya ribayat dan riba nasi'ah ini sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang sejenis. Perbedaannya, kalau ribayat ini dia mengakhirkan dengan barang, sedangkan kalau riba nasi'ah ini mengakhirkan ketika akad dinyatakan. Nah, sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman-teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu sebab-sebab riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 2, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi qard dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fard dan riba nasi'ah. Yang pertama, riba qard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu disyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarib. Yang kedua, riba jahiliyah, utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si
karena si peminjam tidak bayar dengan tepat waktu. Yang ketiga, riba fad, pertukaran antar barang sejenis dengan hadir atau takaran berbeda, sedangkan itu disebut dengan ribawi. Yang keempat, riba nasi'ah, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Perkenalkan, nama saya Ainur Madiah Siregar. Baiklah kawan-kawan, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas yaitu larangan-larangan riba di dalam Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang yang namanya riba, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa agar kita menjauhi yang namanya riba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangnya. Untuk ayat yang selanjutnya yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan yang namanya sedekah. Maka Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, di sini Allah lebih menjelaskan agar kita lebih mengutamakan yang namanya sedekah daripada berbuat riba. Maka ada baiknya untuk kita jauhi yang namanya riba itu dan memperbanyak yang namanya sedekah. Ayat yang selanjutnya yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Yang artinya, maka jika kamu mengerjakan ataupun meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan harta, maka bagimu pokok hartamu dan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa lebih baik agar kita untuk meninggalkan yang namanya riba, karena itu akan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri, sebab riba itu sangat-sangat buruk dan tidak bermanfaat. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahwa riba itu benar-benar sangat dilarang. Maka ada baiknya agar kita menjauhinya dengan sebaik-baik mungkin. Sekian dari kami. Adapun jika ada kata yang salah dengan pengucapan maupun perbuatan, kami duluan minta maaf kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.